Selamat berjumpa Pak Adi. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Ya, terima kasih sudah berjumpa kembali. Ya, kalau kondisi semangat terus, tetap sehat terus. Tetap sehat. Ini kegiatannya di rumah selama ini Pak Adi? Gimana ya? Mungkin kalau orang mengira kalau pensiun itu pasti terus kesana kemari, tapi ya ini karena sesuai dengan doa saya. Pada waktu saya mau pensiun itu kan berdoa, Tuhan mohon supaya dianugerahi kesehatan biar saya bisa ngomong cucu lagi. Dan sekali sampai sekarang akhirnya ya ngomong cucu. Jadi gini Pak Di, ya. Kami itu kehadiran kami di sini sebenarnya pengen yang pertama memang silaturahmi, kemudian cari tahu kabar Pak Hadi seperti apa. Kemudian ini teman-teman sedulur-sedulur Miko ini banyak yang menanyakan hal-hal yang mungkin nanti bisa menjadi kenangan bagi mereka bahwa dulu pernah menjadi siswanya Pak Hadi. Ini sebelum sampai ke sana mungkin Pak Hadi bisa bercerita mungkin. Pak Hadi itu mulai masuk MKL itu tahun berapa? Kalau mulai masuk, kalau tidak salah tahun 1987. 1987 itu sebagai guru. Ya pada waktu dulu kan istilahnya honorer. Honorer. Ya, nah, jadi saya menjadi honorer DTT di sana. Kemudian setelah itu ada kesempatan tes pegawai negeri. Nah kemudian ya bersyukur karena saya bisa diterima. Dan ini akhirnya saya menjadi DPK di sana menjadi guru. Tapi ngomong-ngomong Pak Hadi, ini dulu kan juga alumni ya? Betul. Alumni SMK MKL. Iya betul sekali. Alumni waktu itu tahun berapa? Angkatan 77 ya. Maksudnya tahun 1977. Ya mungkin saya tuh alumni yang tidak patut dicontoh. Betul. Lah kenapa bagaimana? Saya backgroundnya ya belajar teknik, tapi setelah itu saya malah justru mengabdinya tidak di teknik tapi ilmu sosial. Berbeda dengan kenyataan. Ya. Tapi saya dulu pernah ke Jakarta juga untuk kerja. Oh, pernah bekerja di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan lain. Kemudian kebetulan tahun 1987 saya ditawari lowongan guru. 87 sampai pensiun itu 2017. 87 2017 loh. Kalau tidak lumayan panjang loh. 32 tahun ya kalau catatan di sana itu 32 tahun saya mengabdi di SMK. Mungkin satu pengalaman waktu Pak Hadi mengajar di SMK MKL. Begini ya, dulu itu pada waktu saya pertama kali masuk ke sana dia benar-benar grogi betul. Karena apa? Karena teman-temannya itu ya guru saya dulu. Ini terus gimana, tapi ya karena saya butuh ya pada waktu daripada saya harus ke Timur. Betul. Betul. Timur. Iya, melamarnya di Timur lah. Tapi kemudian saya merasa butuh, akhirnya saya beranikan untuk mengajar ya dan bergaul dengan guru-guru saya dan akhirnya menjadi teman saya itu yang saya menjadi terkesan tuh dulu guru saya, sekarang jadi teman saya juga. Tapi untungnya itu tadi kemudian ada kesempatan untuk tes pegawai negeri, kemudian kok diterima lah itu dan sebenarnya ya di situ. Setelah diterima ya bukannya berarti kemudian langsung enak ya, tidak, tetap berjuang ya, maksudnya tetap menyesuaikan diri ya. Maklum ya apa yang diajar itu anak-anak cowok-cowok semua gitu kan, akhirnya juga saya itu dulu malah sering loh statusnya guru, tapi saya itu sering dipanggil oleh siswa-siswa itu mas jadi kakak kelas ya. Karena dia tahu dulu tuh dia alumni ini, dan kemudian ya betul Pak. Jadi beranikan dia akhirnya itu. Tapi ada nilai yang tertanam. Mungkin
atau entah bagi Pak Hadi atau mungkin Pak Hadi sendiri pernah menanamkan satu nilai yang itu harus benar-benar bisa menjadi warisan untuk para sedulur Miko ini? Tidak bisa melupakan dari peninggalan para pendahulu kita dulu ya. Para pendahulu kita itu kan menanamkan bahwasanya sekolah di SMK itu harus bisa menjadi manusia yang berguna gitu, berguna, bermanfaat untuk sesama dan sebagainya lah. Maka ini ya tidak jauh berbeda apa yang saya terima dulu pada waktu saya dulu menjadi siswa, akhirnya ya saya tularkan kepada siswa-siswa saya, pada adik-adik saya ya istilahnya, bahwasanya besok itu Anda harus begini, bisa mandiri, bisa berguna, bisa. Karena Anda itu kita harus bersyukur bahwa sekolah kita itu begitu lulus itu kemudian sudah siap untuk bisa bekerja, bukan sesuatu yang instan, tetapi ini ditanamkan sejak dulu ya. Jadi sejak dulu tidak kok kemudian instan begitu, tapi memang harus ditanamkan sejak dulu lah ini. Saya memeling kepada para siswa pada waktu di kelas itu ya, itu akhirnya ya bahwasanya nanti kalau Anda itu bekerja ya apa yang sudah Anda terima dari Mikael bahwa Anda itu dididik seperti ini, coba ini dibawa di lingkungan kerja Anda. Nanti kan orang bisa menilai, oh ternyata betul bahwa alumni Mikael itu memang benar-benar ya siap pakai, kemudian tidak lecehan. Nah itu tuh yang dulu saya tanamkan itu bermanfaat. Iya, coba gaji kakek sidik kemudian langsung pindah begitu, tapi jangan sampai kayak begitu. Orang itu harus mempunyai perusahaan terus berusaha ya. Kalau saya ini pesan Pak Hadi, mungkin Pak Hadi bisa menyampaikan pesan baik mungkin pertama untuk para siswa yang sekarang mungkin masih belajar, mungkin bisa menyampaikan pesan untuk para siswa dulu, nanti ada pesan untuk yang lain. Nah, enggak bisa menyampaikan ke kamera mungkin pesan untuk para siswa SMK. Pesan saya untuk anak-anak SMK Mikael yang saat ini masih menempuh ilmu di sekolah kita di SMK Mikael ini, belajarlah secara sungguh-sungguh, karena Anda itu memang telah dipersiapkan oleh para guru-guru di SMK Mikael untuk menjadi orang yang siap pakai. Jadi jangan khawatir kalau nanti Anda itu lulus kemudian terus aku jadi pasti ada lowongan pekerjaan atau ada tempat untuk Anda. Lah, maka saya pesan kepada Anda agar Anda itu benar-benar serius di dalam belajar, di dalam menuntut pendidikan di SMK Mikael, karena toh di sana itu bukan bukan sekolah kemudian tanpa ada bagaimana masa depannya, tetapi jelas-jelas ada masa depan yang Anda cita-citakan pasti akan terwujud. Kalau sekarang pesan untuk alumni, jadilah Anda itu sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, maksudnya itu Anda itu membawa misi dari sekolah kita SMK Mikael. Nah, kemudian Anda di sana itu bisa menunjukkan bukti bahwa inilah profil dari lulusan SMK Mikael yang nyata-nyata bisa dipercaya oleh perusahaan itu. Karena perusahaan juga mengetahui katanya anak Mikael itu siap pakai, lah buktikan Anda itu menjadi orang yang siap pakai. Kemudian setelah Anda bekerja ya tolong jangan sok lecehan ya, istilahnya itu menjadi kutu loncat gitu, karena hanya perbedaan gaji yang sedikit saja kemudian pindah. Ingat bahwa karir itu harus dititi dari bawah. Nah, yang terakhir Pak Hadi, yang terakhir sekarang adalah pesan untuk para guru yang mungkin saat ini mengajar di SMK Mikael. Saya percaya para guru di sekolah kita itu tentu saja juga sudah mengetahui apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita. Nah, kemudian pesan saya tetaplah bersemangat untuk bekerja di ladang Tuhan, itu pasti akan menghasilkan buah yang
baik kalau kita memang bekerja secara sungguh-sungguh, tentu saja hasilnya itu juga akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau kita itu bekerjanya secara serampangan ataupun asal-asalan, ya akhirnya menghasilkan buah yang tidak baik, atau yang nilai-nilai yang kita tanamkan akhirnya kepada para siswa itu akhirnya juga menjadi kurang baik. Tetaplah bersemangat. Ya, saya tahu bahwa kondisi ini memang sangat sulit sekali pada masa pandemi ini, tapi tetaplah Anda bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik. Terima kasih Pak Hadi. Demikian Lur, pesan dari Pak Hadi, pokoknya tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama, untuk lingkungan, pokoknya untuk semuanya Lur. Inilah profil kita, profil Pak Hadi yang dulu pernah menjadi siswa, pernah menjadi pengajar juga, bahkan cukup panjang dari 87 sampai 2017. Ya, betul. Nah itu Lur, pokoknya yang penting tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju, miko, jos. Terima kasih Pak Hadi. Sama-sama, Mas.